Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadyi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 November ya, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal tahun 1400 berapa? 25 Hijriah. Melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, minggu kemarin ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan lagi kajian yang insya Allah rutin malam Jumat ya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tujuan kita ya, tujuan hidup manusia itu ya, kemarin ya udah hafal semua ayatnya ya. Dan tentunya dalam kajian ini kita juga harus diniatkan ya, niat ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah, untuk mencari ilmu untuk mencari ridho Allah ya. Kemarin hadisnya apa? Hadis tentang niat. Ada yang udah hafal? Mak Naura hafal? Coba hafalin hadisnya lengkap, hadis lengkapnya, hadis tentang niat. Mbak, tanya udah bisa dapat hadiah yang hafal. Mbak, coba yang keras Mbak. Coba yang keras. Nggak dengar. Coba, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Hadis lengkapnya itu kan hadis ada di kitab Arba'in An-Nawawi, hadis pertama itu harus kelas 1 udah hafal ya. Coba, Halid. Yang keras coba. Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Yang keras. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Artinya Mbak Naura, artinya? Hah? Ya udah, ini dapat hadiah Mas Khalid nih. Ya, itu besok dihafalkan ya hadisnya tentang niat. Jadi segala sesuatu itu harus kita niatkan untuk mencari ridho Allah ya. Kalian berangkat ke sekolah, kalian menuntut ilmu, mengadakan kajian seperti ini harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Jadi nanti berpahala. Kalian berangkat ke sekolah juga berpahala karena dengan niat untuk menuntut ilmu ya. Ya, besok diniatkan ya kalau sekolah, jangan sekolah itu karena takut dimarahin ustadz atau takut dimarahin abi uminya, jangan ya. Tapi niat benar-benar dari hati, niatnya untuk belajar mencari ilmu dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya.
pada pertemuan kemarin kita membahas tentang menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya diantaranya dengan melakukan sholat, ya. Sholat itu wajib ya. Dari minggu kemarin sampai minggu sekarang pernah meninggalkan sholat gak? Ayo siapa yang pernah meninggalkan sholat? Mariam tuh, ya. Gimana harusnya tiap waktu sholat harus sholat besok ya, ya harus sholat. Jadi itu sholat itu wajib ya, ya jangan sampai nggak sholat sama sekali, ya 5 waktu sholat. Ya Walid, Naura, Usama, Kasa, ya pernah nggak kamu selama seminggu ini nggak sholat? Pernah? Kenapa? Karena apa nggak sholat? Nah, sholat itu harus ya, walaupun dalam kondisi sakit, kalau nggak mampu berdiri dengan duduk atau berbaring, ya gimana mulai hari ini ya sampai minggu depan juga jangan sampai meninggalkan sholat ya, Mariam ya. Sholat ya, jangan semangatnya pas lagi taklim aja. Pas lagi taklim, wah aku ini pengen sholat, pengen ini, tapi giliran udah nggak taklim, mau sholat males, ngulur-ngulur waktu, ya. Nah, itu jangan. Makanya kita kan, karena sholat itu kan kewajiban, kebutuhan kita gitu. Sholat itu kebutuhan. Karena apa itu sebagai makanan bagi rohani kita kan. Bagaimana tubuh kita memerlukan makanan, jiwa kita juga memerlukan makanan. Antaranya itu dengan sholat. Nanti kalau nggak sholat nanti jiwanya mati gitu. Ya, ingat ya. Janji ya, mulai saat ini ya, kedepannya ya, jangan nunggu disuruh dulu ya sholat ya, Mbak Naura ya. Pokoknya dengar adzan waktu masuk waktu sholat, ambil air wudhu sholat. Ya, kalau yang cowok sama ukasa Holid siap-siap kalau udah dengar adzan, siap-siap ke masjid persiapan ya, karena sholat itu kan untuk kita sendiri nanti, untuk bekal kita di akhirat nanti ya, karena kita hidup di dunia ini kan hanya untuk mengumpulkan bekal untuk di hari akhirat nanti ya. Wasyadu fa inna khairal zadi taqwa, dan berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Di antara bentuk ketakwaannya yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah yang paling utama yaitu sholat ya. Apa tadi yang direpet? Ya, ingat ya. Udah bisa kan caranya sholat kan? Ya, Maria, bacaan-bacaannya udah ya. Ya, karena waktu di dunia ini kan singkat sekali ya, cepat sekali. Ini dari minggu kemarin, Jumat kemarin ke Jumat sekarang kan cepat kan. Perasaan baru kemarin kita udah ketemu lagi malam Jumat lagi. Itu waktu berlalu begitu cepat ya. Coba bayangkan kalau misalnya kamu dari minggu kemarin rajin sholat, apa capeknya sekarang kan udah hilang, nggak kerasa kan? Nah pahalanya udah menanti di sana. Coba kalau kemarin menuruti hawa nafsu kalian untuk main, untuk apa, kesenangannya udah hilang. Sementara itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena waktu di dunia ini sangat singkat sekali ya. Seperti di surat itu ka'annahum yauma yaronaha lam yalbasu illa nasiyatan au duhaha. Apa artinya? Pada hari kiamat itu nanti orang merasa hidup di dunia itu seperti hidup hanya di waktu pagi atau waktu duha atau waktu sore aja. Jadi nggak ada setengah hari, itu cuma paginya aja atau sorenya aja. Jadi ngerasanya nanti kita di akhirat itu hidup di dunia ini cuma sebentar ya ternyata kan gitu. Padahal kan mungkin hidup bisa nyampe 60 tahun, 80 tahun. Tapi nanti ketika nyampe di hari kiamat kita akan merasa bahwa kita hidup di dunia ini cuma sebentar gitu. Jadi waktu yang sebentar ini
harus dimanfaatkan untuk mengumpulkan beban kita, untuk mengumpulkan bekal kita untuk nanti di hari akhirat. Ya. Karena itu kan udah kewajiban kita kan kemarin kan, tugas manusia itu untuk apa? Beribadah kan. Nah, seandainya misalnya kalian disuruh beribadah dari mulai lahir sampai meninggal dunia, itu belum sebanding dengan pahala yang akan nanti Allah berikan gitu. Maksudnya apa, itu nggak bisa ditebus hanya dengan itu gitu sebenarnya gitu. Padahal kalian kan beribadah cuma berapa menit kan waktunya, kak diberi apa kemudahan oleh Allah, kalian apa nggak harus sholat terus kan, ada saatnya istirahat, ada saatnya bermain. Sholat kan cuma sebentar, paling 5 atau 10 menit kan, nggak nyampe. Ya besok ya Maryam ya, ingat ya. Ya untuk pertemuan kali ini sebenarnya untuk melanjutkan kemarin. Kalau kemarin kita membahas menjaga hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah. Sebenarnya kita sekarang mau membahas tentang hubungan sesama manusia ya, hablum minannas. Cuman mungkin waktunya tinggal dikit lagi, ini mungkin ya sampai Isa. Ya intinya kita sebagai manusia itu kan sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain ya. Jadi dalam kita berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan. Ya jadi di antara kalian itu harus saling tolong menolong ya. Kalau ada pekerjaan, ada apa, jangan ini kamu gitu, jangan ya. Pokoknya kerjaan saling membantu gitu. Misalnya disuruh uminya atau abinya disuruh apa, adiknya atau kakaknya ikut bantu juga ya. Gitu. Itu untuk apa hubungan antar sesama manusia. Terus hubungan kalian dengan abi atau umi kalian itu juga harus baik ya. Jangan mengucapkan kata-kata kasar ya. Jangan mengucapkan kata-kata kasar, terus mematuhi kedua orang tua. Jangan kayak kemarin yang udah dibilang kemarin ya, jangan memancing kemarahan orang tua ya. Karena nanti takutnya orang tua marah kan, namanya orang tua itu manusia juga kan, nanti bisa keluar kata-kata yang nggak baik, itu menjadi doa. Nanti kalau terjadi kan bisa bahaya kan ya. Jadi harus baik sama abi umi kalian, sama ayah mama kalian ya. Ya Maryam ya, harus berbakti kepada orang tua ya. Dengerin nggak ini ya, dicalanin ya, jangan cuma didengerin aja pas taklim, pas ini, tapi nanti apa di kehidupan sehari-hari ini diterapkan ya, diingat-ingat, harus dijalankan. Jadi kalian punya ilmu itu harus dijalankan gitu, diamalkan gitu. Kalian punya ilmu diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Percuma kalian bisa menghafal Al-Quran, hadis atau apa, tapi nggak diamalkan gitu ajaran yang ada di situ. Jadi harus diamalkan. Terus hak kita hubungan kita kepada orang lain, kita juga harus mengingatkan ketika orang lain berbuat kesalahan atau dosa gitu ya. Jadi harus bisa mengingatkan kalau ada temanmu atau siapa yang berbuat salah, diingatkan dengan cara yang baik ya. Nah jadi di ayat itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, harus saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran ya. Jadi kita ini kan hidup di dunia ini kan kita dalam perjalanan menuju akhirat gitu.
Kita maunya kan kita nanti kumpul di sana kan bersama. Ya enggak, Mbak Manaura? Kamu enggak ingin enggak ketemu nanti sama ayah, sama mama nanti di akhirat di surga gitu kan. Jadi kalau kalian enggak menjalankan perintah Allah, gimana nanti bisa bersama kumpul kan di akhirat nanti ya. Jadi bayangkan bahwa kita sekarang ini sedang berjalan bersama di atas jalan yang lurus ya, jalan yang benar. Jadi ketika ada saudara kita yang mau menyimpang, mau ke jalan lain, kita ingatkan, kita tarik kembali, kita nasihati ya. Kalau ada misalnya adikmu atau kakakmu belum sholat, diingatkan supaya sholat ya. Ya Mbak Naura kan sebagai yang tertua nanti harus bisa mengingatkan Maryam tuh kalau belum sholat, ajakin sholat berjamaah di rumah ya. Biar nanti kita bisa sama-sama masuk surga sama-sama ya. Bisa. Ingin nggak masuk surga sama-sama? Iya kan? Hanya ketika ada temanmu atau siapa berbuat kesalahan diingatkan. Dan didoakan ya. Pernah nggak kalian berdoa setelah sholat atau apa? Belum sholat? Pernah nggak Mbak berdoa Mbak? Hah? Doa gimana? Hah? Maryam, doa apa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW? Apa? Ada di pelajaran akidah. Apa? Coba. Dapat hadiah nanti. Ada di pelajaran akidah itu doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Ukasa? Bukan. Ya. Doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat pernah bertanya kepada Ummu Salamah ya, doa apa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di sisimu ya. Kemudian kata Ummu Salamah, apa Maryam doanya? Ada dari pelajaran akidah kemarin baru aja. Coba apa? Jangan nggak usah malu-malu. Ini kan cuma nama kakakmu adikmu. Nggak usah malu-malu apa? Kalian tahu? Doa yang sering diucapkan Rasulullah itu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Apa artinya Maryam? Artinya apa? Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan aku dalam agamamu. Ya, jadi kita harus berdoa seperti itu. Karena apa? Ketika Rasulullah ditanya, kenapa sering berdoa dengan doa itu? Dan kata Rasulullah SAW bahwa hati manusia itu diantara jari jemari Ar-Rahman ya. Jadi ketika Allah ingin membuat kita dapat hidayah, kita dapat hidayah. Man yahdilahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi kita harus berdoa seperti itu agar kita bisa istiqomah menjalankan perintah Allah ya. Besok disering-sering ya doa itu ya. Dihayati, dipahami ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan aku dalam agamamu. Agar apa? Agar supaya kita tetap senantiasa berjalan di atas jalan lurus ini, ya, jalan yang diridhoi Allah, agama Islam ini. Kan agama yang diridhoi kemarin hanya agama Islam ya. Surat apa kemarin? Maryam? Coba lafalnya gimana? Dalilnya bahwa agama yang diridhoi itu hanya agama Islam. Gimana? Inna dina Nah,
ya, agar kita tetap kita alhamdulillah sekarang ini sudah Islam ya, benar di jalur yang benar. Maka kita harus berdoa seperti itu agar kita senantiasa istiqomah di jalan ini, jangan sampai setan menyesatkan kita, menarik kita ya. Ketika ada saudaramu, adikmu, kakakmu berpaling dari jalan ini atau mau menyimpang dari jalan ini, kita ingatkan ya, kita tarik kembali, kita nasihati terus menerus gitu ya, dan kita doakan agar saudara kita, ayah kita, ibu kita, atau adik kita agar selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai kapan kita harus mendoakan? Sampai kapan? Sampai hari akhir ya. Jadi terus kita doakan saudara kita ya, walaupun misalnya udah meninggal pun kita harus mendoakan ya, mendoakan agar diampuni segala dosa-dosanya ya, sampai nanti itu ya, idza ja'atis sohoh ya, sampai ketika terdengar suara yang artinya ketika terdengar suara yang memekakkan telinga. Tahu nggak apa suara apa itu? Suara sangkakala. Sangkakala yang pertama, yang kedua? Yang kedua ya, fa'idza ja'atis sohoh yauma yafirul mar'u min akhi, hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Jadi antar saudara itu udah nggak peduli lagi, nggak saling mengingatkan lagi ketika itu peristiwa itu. Kenapa? Coba, kenapa nggak peduli lagi? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apa artinya, Mbak? Pada hari itu gimana? Artinya apa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Urusan apa itu? Yaitu pertanggungjawaban mereka ya. Jadi dahsyatnya peristiwa itu nanti sampai antar saudara udah lupa gitu. Sedahsyat-dahsyatnya peristiwa di dunia, misalnya kebakaran atau apa, kita masih ingat saudara kita misalnya di dalam rumah, kita masih ingat, kita berusaha menyelamatkannya. Atau ketika terjadi banjir atau apa, ada saudara kita yang itu, kita kan masih sempat menolong. Tapi ketika hari itu nanti kita udah nggak ingat lagi, kita urusan kita itu udah sangat berat, bertanggungjawaban, sehingga kita melupakan segala-galanya, nyampe melupakan anak, melupakan ibunya, ibu melupakan anaknya, manusia melupakan saudaranya, udah nggak ingat lagi. Karena pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan, yaitu pertanggungjawaban mereka nanti selama hidup di dunia. Pada hari itu hanya ada dua golongan manusia. Apa itu? Ada yang wajahnya wujuh, apa coba ayatnya, masa nggak hafal? Itu kan surat apa coba, surat apa itu? Akhir-akhir dari surat apa, Mas? Bukan Al-Qiyamah. Apa? Mana udah? Fa'idza ja'atis sohoh yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Abasa wujuhu yauma idzin musfira dohikatum mustasfira. Jadi pada hari itu ada yang
wajahnya berseri-seri, tertawa ya, gembira. Kenapa? Ya, karena mereka berbuat amal kebaikan di dunia ya. Mereka udah tenang di sana kan. Tapi ada lagi yang apa kelanjutan ayatnya? Coba Mbak baca di Al-Qur'annya surat Al-Baqarah itu ayat terakhir. Besok ini ya kan itu ada terjemahan Al-Qur'an per kata ya. Nanti kalau kamu udah hafal juz 30 misalnya, kamu sambil murojaah, sambil baca, nanti makna perkatanya sambil dihafalin ya. Oh, misalnya oh mar'u berarti manusia, ini dihafalin gitu ya. Nanti hafal 1 juz saja. Kamu nanti kesananya bacanya udah ada bayangan sedikit tentang artinya ya. Nanti awal-awal tahu dulu artinya dulu. Nah, nanti baru untuk kelanjutannya nanti untuk belajar tafsirnya nanti sama ustadz-ustadz yang lain ya. Ya, Khalid, coba dibaca itu yang ayat-ayat terakhir dari surat Abasa sama artinya ya. Dari tadi itu Pak Idaja Atisohoh. Coba yang keras. Atau Mas Usama bisa hafal? Hafal kan? Coba. Yang keras. Coba. wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi yawma idin ulaika humul kafaratul fajara. Artinya coba. Maka apabila datang suara yang Memekakkan tiupan sangkakala kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibunya dan bapaknya dan istrinya dan anak-anaknya. Bagi setiap orang dari mereka pada hari itu urusannya yang menyibukkannya. Ada wajah-wajah pada hari itu yang berseri-seri, tertawa dan gembira dia. Dan ada pula wajah-wajah pada hari itu yang tertutup kelam dan tutup oleh kegelapan kehinaan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Nah, itu tadi ya. Kenapa wajah-wajah yang tertutup debu kegelapan? Mereka murung sekali hari itu, takut sekali mereka ya. Kenapa? Itu tadi ayatnya. Karena mereka kafir dan durhaka ya. Maka jangan sampai kita kafir atau mendurhakai Allah ya. Nah, kalau sholat itu, orang meninggalkan sholat itu nanti bisa nyampe kepada tingkat kekafiran ya. Apabila meninggalkan sholatnya itu dengan sengaja dan dengan tidak mengakui bahwa itu perintah Allah gitu. Maka sholat itu harus dijaga ya. Kemarin kan sudah itu kan rukun Islam itu kan, ketika kita nggak sholat gimana? Karena sholat itu tiang agama. Ketika nggak sholat ya udah roboh kan agama, nggak ada lagi agama. Nah, makanya yang utama dulu itu sholat dulu ya, bangun subuh, bangun pagi ya. Saya kan subuh udah berangkat, Manora bangun pagi subuh adzan ya, pas adzan jangan sampai kesiangan ya. Walid ya, kamu imami aja di rumah Mas kalau nggak ke masjid kalau subuh ya. Bangunin mamanya, bangunin ya, adikmu bangunin ya. Ya ketika kamu membangunkan adikmu itu nanti kamu mendapatkan juga pahala adikmu ya. Oh kan, jadi double pahalanya. Maka kita hidup di dunia itu harus pintar-pintar nyari pahala kan. Karena apa? Karena waktu kita di dunia itu singkat sekali gitu ya. Seandainya seluruh hidup kita itu digunakan untuk beribadah,
itu belum bisa membayar surga istilahnya. Kalau istilahnya di apa, dihargai untuk membayar surga itu belum bisa. Kalau karena surga itu kan kekal selama-lamanya, sedangkan hidup di dunia kan cuma sebentar. Hidup sebentar aja itu kan bukan buat beribadah aja kan. Nah, itu makanya dengan amalan yang ringan kita mendapatkan pahala yang sangat besar kan, karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hari ini kita introspeksi ya, kita muhasabah selama seminggu kemarin, coba apa perintah-perintah Allah yang kita langgar, apa perintah Allah yang belum kita jalankan, apa larangan-larangan Allah yang kita langgar. Kita ingat-ingat, kita mohon ampun kepada Allah atas segala perintah Allah yang kita langgar, dan kita berdoa semoga amal yang kita kerjakan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala kelak kita di akhirat ya. Untuk minggu ke depan harus lebih rajin lagi ya. Yang kemarin sholat masih ada bolong-bolongnya, besok harus dipaksain ya, dipaksain untuk terus. Nanti kalau udah berjalan seminggu 2 minggu, nanti kalau nggak sholat ada rasa yang hilang, ada yang wah aku belum sholat nih. Jadi gitu ya, jadi sholat itu kebutuhan. Nanti akan kalau sudah terbiasa akan menjadi kebutuhan. Kalau belum sholat rasanya ada yang kurang ya. Harus tepat waktu ya. Dan ingat, niatkan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena takut ke apinya, ke uminya, takut ke ustadzah. Jangan ya. Sholat harus ikhlas lillahi ta'ala ya. Untuk kedepannya untuk diperbaiki lagi ya Mbak ya, lebih tepat waktu lagi sholatnya ya, jangan diulur-ulur. Ajak adikmu ya Maryam ya itu tadi ya, janji bisa nanggup. Insya Allah ya. Coba untuk minggu depan kita ini lagi, jangan semangatnya pas lagi taklim aja, nanti ketika udah nggak taklim semangat. Tadi doanya tadi ya dihafalin ya, Maryam udah hafal ya? Gimana tadi, diulangi yang keras coba. Ya, agar kita tetap bisa istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Apal Mas Usama, apal doanya tadi? Apal? Belum diajarin? Kelas berapa sekarang? Kelas 2, kelas 1 belum diajarin di akidah? Belum? Coba hafalin yang tadi masuk kasar. Yang tadi, yang doa tadi, doanya singkat kok. Yang keras coba. Ya, solid. Coba doanya. Sabit qalbi. Ya, kamu nggak diajarin doa itu, Mas? Hah? Ya? Untuk kedepannya sering-sering ya doa itu dibaca ya. Di saat-saat mustajabah di antara adzan dan iqomah itu juga bisa ya untuk berdoa seperti itu. Mas Oli juga habis sholat ada zikirnya ya. Jangan habis sholat langsung pergi ya, Usama Ukasa. Diajarin nggak zikir setelah sholat? Ya, ya, dijalanin ya. Solid. Ya jangan langsung pergi ya. Kalau habis sholat, habis salam jangan langsung pergi, zikir dulu ya, zikir setelah sholat. Maryam udah bisa zikir setelah sholat? Belum? Mbak ya, udah ya?
Yang dihitung pakai jari itu, enggak? Ya, subhanallah 3 kali, alhamdulillah gitu. Ya, urutannya apa ya? Nanti ajarin adikmu ya. Nanti sholat baca apa ya. Ya, Walid ya. Masa doa itu tadi nggak hafal? Hah? Nggak diajarin? Ya berarti sekarang udah hafalin ya. Nanti dicatat itu ya. Nanti ada di buku itu. Nanti pinjam ke Maryam itu di bukunya ada. Kalau itu dicatat nanti dihafalin ya. Sering-sering dibaca doa itu ya. Karena hati kita itu kan gampang sekali ini kan. Ketika kita mendengar kajian saat-saat seperti ini kan kayaknya semangat kita untuk beribadah, untuk sholat. Tapi ketika nanti kita sendiri, kita males ya. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa kita bersemangat untuk menjalankan perintahnya dan untuk menjauhi larangannya. Ya, karena segala sesuatu itu kan kita harus minta kepada Allah ya. Kayak pertemuan kemarin kan, ya udah dibahas kan kemarin tentang doa kepada Allah itu ya. Udah masuk waktu Isya ya. Kita cukupkan di sini dulu. Semua yang benar dari Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa mengikutinya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.